Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Eh, Mohon maaf, hari ini saya tidak bisa melakukan perkuliahan secara langsung maupun online, ya, online secara langsung ataupun offline ya. Dikarenakan hari ini saya ada kegiatan yang tidak bisa dihindari. Jadi sebagai gantinya, saya akan membawakan materi secara daring, ya, tapi tidak secara langsung, gitu ya. Jadi saya merekam video ini dan saya share ke kalian, baik itu nanti share secara langsung di grup WhatsApp ataupun nanti secara di link YouTube akan saya share. Nah, berarti kalau kalian sudah melihat video ini, kalian sudah menerima file sharing saya. Nah, sebagai informasi lanjutan, saya sudah menerima jawaban-jawaban UTS kalian. Terakhir nanti hari Sabtu saya akan submit ke pendidikan untuk nilai UTS-nya. Ya, alhamdulillah nilainya lumayan memuaskan, tidak terlalu jelek, tapi juga tidak terlalu baik juga untuk semuanya. Ada yang bagus, ada yang standar lah. Tapi alhamdulillah tidak ada yang jelek-jelek gitu ya. Nah, nanti akan saya submit hari Sabtu terakhir ya. Oke, materi hari ini saya singkat saja karena kemungkinan besar kalian tidak memiliki device laptop untuk mempelajari materi kita hari ini. Jadi saya akan membahas materi pengantar terkait tentang Google Dokumen, ya, Google Dokumen, atau secara keseluruhan general kita akan mengenal yang namanya Google Drive, gitu ya. Nah, ini salah satu integrasi juga. Nah, kemarin di sebelum Meet kita sudah belajar integration Microsoft. Sekarang kita mempelajari integration Google, gitu ya. Nah, langsung saja kita sama-sama mengetahui ya yang namanya masa sekarang, ya, yang namanya masa sekarang pasti kalian semua memiliki email, gitu ya. Nggak mungkin kalian tidak memiliki email, ya. Kalau kalian nggak memiliki email, berarti agak-agak mencurigakan ini. Kalian siapa yang buatin email untuk Android kalian, gitu ya. Nah, jadi email saya skip, tidak akan saya ajarin lagi cara membuatnya. Tapi mungkin kemungkinan besar masih ada aja itu yang tidak memiliki email dan tidak bisa membuat email. Nah, itu nanti saya skip dulu, ya. Nah, sekarang yang mau kita bahas adalah Google Drive, ya. Google Drive yaitu tempat penyimpanan cloud, ya, tempat penyimpanan cloud yang kita miliki secara gratis dan kita mendapatkan kapasitas sekitar 15 GB. Nah, cara mendapatkannya adalah kita harus memiliki Gmail, akun dari Google, ya. Akun dari Google kalian gampang ya, tinggal bikin aja tambah akun lainnya atau add Google account, kalian buat baru, create namanya. Nah, untuk mau memasuki Google Drive ini, kalian tinggal buka google.com, kemudian pilih menu di sini yang kotak-kotak ada 9 biji ini ya, ada 9 buah kotak. Terus kalian pilih yang namanya Drive. Nah, kalian pilih yang namanya Drive. Nah, kemudian di sini ada muncul yang namanya tampilan menu atau dashboard dari Google Drive itu sendiri. Nah, dia ada simple ya tampilannya. Sebelah kiri ini ada menu-menu utamanya, yang di sebelah di bagian tengah itu adalah file-file yang pernah kita lakukan penyimpanan di dalamnya. Nah, uniknya di dalam Google Drive ini terintegrasi secara keseluruhan jika kita pernah sharing file melalui link Google. Ya, melalui link Google pasti ada masuk ke sini. Baik itu kita yang buat atau orang lain yang buat, tapi kita pernah membukanya, membuka link tersebut dengan menggunakan alamat email kita, pasti akan tersimpan di sini. Mau itu di recent file, ini di bagian atas ini recent file, ya, bagian atas ini recent file. Di bagian bawah ini file atau folder yang pernah di-share ke kita.
Nah, file atau folder yang pernah di-share ke kita. Nah, ini banyak sekali ya. Nah, penyimpanan tadi saya bilang secara default kita dapat gratis 15 GB. Ini dia. Cloud system atau penyimpanan awan secara gratis. Jadi zaman sekarang itu orang udah jarang sih sebenarnya pakai flash disk gitu ya. Kalau kalian sudah paham drive, ya udah pakai Google Drive aja. Lebih gede lagi penyimpanannya dari flash disk standar yang paling biasa kita punya 2 GB, 4 GB, 6 GB, 8 GB gitu ya, 16. Nah, 15 GB ini udah cukup. Jadi nggak perlu kita kemana-mana bawa hardware-nya, ya kita cukup bawa handphone atau laptop, kita udah sharing file, sudah oke. Nah, kemudian untuk mengetahui apa-apa aja file yang, ini drive saya ya, ini drive kita, apa-apa saja yang pernah kita share gitu ya, ini bisa kita cek dibagikan kepada saya. Nah, ini dia. Ini file yang pernah dibagikan ke saya. Nah, ini sepertinya tugas-tugas mahasiswa nih. Nah, ini tugas kelompok. Nah, ini yang tugas kelompok kelas kalian ini. Karena judulnya integration dan internet. Nah, ini ada tugas-tugas. Ini masuk ke saya nih. Walaupun mungkin kalian merasa, loh kok masuk ke Drive ya? Kan ngirimnya ke email. Nah, masuknya kemari kan Google Drive ini pakai email gitu. Jadi kalau misalkan kalian mengirim ke email, tetap ada ke Drive. Kemudian kalau kalian mengirim file ke dalam email dan kapasitasnya itu lebih besar dari 25 mega, pasti masuknya ke Drive. Jadi kalau dulu kan kita sempat terbatas mengirim dokumen ke Gmail ya, batasnya paling besar tuh 25 mega, kalau lewat pasti nggak bisa. Nah sekarang sudah bisa, mereka mengintegrasikannya ke Google Drive, seperti itu. Kemudian ada lagi nih recent file terbaru yang terakhir saya buka, kemudian file yang saya tandain, nah ini nggak ada yang saya tandain, kemudian ada yang namanya recycle bin atau tempat sampah. Jadi kalau kita pernah menghapus, kita cek dulu ke sini, pasti ada di dalam sini kalau pernah menghapus. Nah ini tempat penyimpanan kita secara online, Google secara cloud gitu ya. Nah, kemudian kelebihan dari Google Drive ini, selain dia bisa kita bawa kemana-mana, kalau seandainya kita sedang offline, tidak punya paket data, kita bisa tetap membukanya dengan catatan kita sudah pernah menyimpan si Google Drive tadi dan mendownloadnya di handphone kita. Kita download, ya kan? Kita download di aplikasi Google Drive ini di aplikasi di handphone. Kemudian kita sinkronkan dulu nih secara online. Kita sinkron data yang ada di online, kita sinkronkan dengan aplikasi Google Drive kita. Kita sinkronkan, kemudian kalau pada saat kita nggak ada paket data, nggak ada WiFi, kita buka Google Drive-nya, tetap kita bisa buka file yang ada di Google Drive ini. Nah, jadi tetap bermanfaat, nggak mesti harus online, gitu ya. Nah, itu tadi salah satu integrasi antara email Google ke Google Drive kita. Nah, sekarang yang kedua apa? Yang kedua adalah kita bisa menggunakan aplikasi lainnya dari Google ini seperti Microsoft Office ya. Nah, Google sudah mengembangkan hal tersebut secara sedemikian rupa untuk niatnya ini mungkin niat terselubungnya untuk menyaingi Microsoft. Tapi ternyata bukan hanya menyaingin, mereka menciptakan suatu apa namanya ya, sesuatu hal yang baru ya, yang mungkin tidak akan bisa digunakan atau tidak ada di Microsoft gitu. Jadi mereka punya segmen tersendiri, tapi tidak jauh berbeda kegunaannya. Nah, yang pertama adalah kalau di Microsoft Office itu ada yang namanya Microsoft Office Word. Di Google ada yang namanya Google Document. Nah, kemudian yang kedua di Microsoft itu ada Excel. Ya, di Microsoft ada Excel, sedangkan di Google itu adanya di Google itu ada namanya Google Spreadsheet. Nah, itu udah ada ya, udah berbarengan. Dan yang ketiga di Microsoft ada Microsoft PowerPoint, sedangkan di Google ada Google Slides. Ketiga ini berbarengan, ya. Sekarang bisa saling integrasi bahkan. Contohnya apa Pak? Bisa saling integrasi. Apabila kita mengupload atau mengirim file Microsoft, Word, Excel,
PowerPoint, itu ke email ataupun ke Drive, itu pasti akan bisa terbuka di 3 Google tadi. Bisa di Google Docs, bisa di Spreadsheet, bisa di Google Slide. Nah, itu yang sangat-sangat oke lah kalau saya bilang. Nah, kemudian sebaliknya, jika kita membuat dokumen dari Google Doc, dokumen dari Spreadsheet, dokumen dari PowerPoint, pasti kalau kita download pasti bisa kita buka ke Microsoft. Mereka sudah saling terbuka sekarang, sudah tidak bisa dikatakan tidak saling bersaing, tapi mereka saling membantu gitu ya. Nah, sekarang kita kalau mau membuat Google Doc, kita bisa klik di Google Drive ini, klik tanda create atau baru. Nah, di sini ada banyak menu. Kalau kita mau membuat Google Microsoft Office Word, kita bisa pilih Google Dokumen. Di sini ada template, ada dokumen kosong. Kalau mau Excel, bisa spreadsheet. Slide, PowerPoint bisa slide. Ini dia. Nah, di Google ada yang tidak ada di Microsoft, yaitu Google Form. Nah, Google Form ini atau formulir ini bisa membantu kita untuk mengumpulkan data, gitu ya, untuk mengumpulkan data. Contoh registrasi, itu bisa kita kumpulkan datanya melalui spreadsheet. Terus soal atau soal-soal ujian itu dari Google Form bisa, gitu ya. Banyak sekali juga kegunaan dari Google Form ini. Next kita nanti belajar satu persatu, gitu ya. Nah, sekarang saya coba buka. Selain di sini, kita juga bisa membukanya dari sini, menu. Nah, di menu Google ini juga banyak ya. Kita cek lainnya. Nah, di sini ada nih. Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Nah, di sini banyak menu-menunya. Sekarang kita coba pilih yang Google Dokumen. Nah, ya. Nah, di Google Dokumen ini ada tampilan seperti ini begitu awal kita buka. Tampilannya itu yang pertama adalah template, ya. Ada template yang secara kosong, ada juga template yang mereka sudah sediakan. Tergantung kita mau pakai yang mana, gitu ya. Tergantung kita mau pakai yang mana. Sebentar ya. Kemudian kalau misalkan kita mau membuat resume ya atau mau membuat kurikulum vitae, kita bisa pilih ini resume ini. Kemudian kalau kita mau buat apalagi ya surat, ini sudah ada template-nya. Mau buat proposal proyek, buat brosur, di sini pun ada, buat laporan juga ada. Tapi kalau cuma mau membuat dokumen-dokumen biasa, kita pilih yang kosong saja atau blank file. Nah, di sini di bawah ini saya ada banyak nih dokumen yang pernah saya buka melalui Google Doc ini. Nah, ini yang share. Banyak sekali ya. Nah, ini banyak sekali file-file atau recent file yang pernah dibuka. Contoh misalkan kita mau klik blank dokumen, saya kliknya di sini. Nah, kalau dilihat secara tampilan, ya, ini tidak jauh berbeda dengan Microsoft Office Word. Tampilan-tampilan menu barnya juga hampir sama, gitu ya. Cuman mungkin tata letaknya saja yang berbeda. Kalau fungsi sama, di sini ada pengaturan tampilannya besar kecil, kemudian ada print, kemudian di sini ada pemeriksaan ejaan. Nah, enaknya gini, pemeriksaan ejaan ini di dalam Word, kita harus upload dulu kamus pemeriksaan ejaan. Sedangkan di Google, karena dia online, kita sudah bisa, misalkan gini, saya cek, misalnya saya ketik ya, nah, contoh gini, kalau saya spasi, ya, misalnya gini, oke, kan ada typo tuh, ya, saya gedein deh. Nah, nih, pemerintahan Indonesia, kan typo tuh, ada garis kecil, garis cacingnya nih warna merah.
Kalau di Word ada juga seperti itu garis cacing warna merah, tapi tidak bisa serta-merta kita perbaiki. Tapi kalau di sini tinggal kita klik, ada correction word-nya di atas. Sarannya ada. Kita klik aja langsung pemerintahan Indonesia. Jadi ini sangat-sangat membantu kita dalam meminimalisir typo kalimat. Nah, gitu ya. Sama kayak bahasa Inggris juga misalkan. Nah, misalkan bahasa Inggris. Udah jelas bahasa Inggris pasti diceknya. Ini kita klik salah kan, kelebihan O-nya. Langsung di good kan. Nah, ini mudahnya kenapa sekarang orang lebih memilih ke menggunakan Google Dokumen. Gitu ya, Google Dokumen. Nah, terus ada insert juga, ada ngupload gambar bisa, font juga ada settingan pengaturannya nih, banyak ya fontnya secara online. Kemudian ada pengaturan paragraf, ya, dan banyak seterusnya. Dan lebih mudahnya lagi, kita bisa tanpa harus klik simpan enggak. Harus tekan tombol Ctrl S nggak perlu. Karena dia udah online. Tapi untuk menyimpan namanya, kalian harus buat di sini nih. Nah, misalkan gini, latihan Google Doc. Nah, ini udah sekali aja kalian nyimpan, selamanya dia akan sudah tersimpan otomatis. Tidak perlu lagi Ctrl S. Kalau misalkan kalian mau sharing file, kalian tinggal klik aja nih, bagikan, pilih deh linknya. Atau kalau memang mau langsung eksekusi secara spesifik, ketik aja email teman kalian yang mau kalian share. Nah, ini tinggal diketik, nanti dia langsung bisa membagikan. Kemudian fungsi dibagikannya untuk apa? Saling kerjasama. Misalkan dia mau komentar nih, ini ada yang salah, dia lupa memperbaiki. Temennya ada yang baca, tinggal dikomentarin aja. Klik kanan, ya kan? Komentar. Nah, nanti di sini nih muncul komentar ini. Ini penulisan bahasa Inggrisnya salah. Tolong cek keseluruhan. Komentar, crack. Nah, nanti yang baca tinggal diklik, tinggal dia tinggal ngecek dia ini apa sih? Nih ya, misalkan nih ya. Ini di tadi 150, saya kecilin. Nih, oh ada komentar, oke. Saya baca nih, ada yang komentar, oke. Kita balas lagi, oke. Balas, kita checklist. Tandai sebagai selesai. Jadi kalau udah selesai dikomentari, kita checklist saja. Udah, kita perbaiki, selesai. Nggak ada lagi komentar. Jadi ini fungsinya untuk saling komunikasi dokumen, gitu ya. Kita bisa saling perbaiki nih, mana yang salah, mana yang benar. Saling perbaiki mana kurang-kurangnya. Ini enaknya Google Doc, gitu ya. Ini saya bahasnya general dulu ya. Kita belum membahas secara spesifik. Kemudian yang kedua apa? Ya ini kita tinggalkan, kita close. Nah, di sini nanti begitu kita refresh, nanti muncul udah langsung latihan Google Doc. Nih dia. Udah muncul kan di sini? Sudah ada dia. Di bawahnya ada juga. Nih dia. Nah, kemudian yang kedua apa? Spreadsheet. Google Spreadsheet. Kita klik spreadsheet kosong. Nanti buka dia sini. Nah, ini lagi tidak jauh berbeda dengan Excel. Sama, rumusnya pun sama. Kalau kalian udah belajar Excel, rumusnya sama. Kalian buat di sini namanya, ya kan? Kemudian kalian buat tabel-tabelnya sama. Kalau ada komentar-komentar juga sama kayak Google Doc tadi, bisa sharing, bisa dicek, sama semua. Tidak ada jauh berbeda. Pembuatan sheet juga sama di sini. Nama sheet. Jadi tidak ada perubahan. Nah, tapi Pak, kayak mana kalau kita mau download Excel-nya? Kita tinggal pilih file, kemudian download, pilih ekstensinya XLSX. Sama kayak Google Doc juga seperti itu. Pilih ekstensinya Google Doc XLSX gitu ya. Oke, ini sama ya. Untuk rumusnya juga sama. Misalkan ini 1, 2. Kalau di Excel kan tinggal kita blok, tarik gini, langsung dia otomatis.
sum. Kita buktikan ya, sum langsung dia otomatis. Ya, tidak perlu kita blok pun kalau dia berurut di sini. Tinggal sama dengan sum, dia otomatis muncul tuh. Nggak perlu kita ketik secara full, kita tarik-tarik, nggak perlu. Langsung aja enter. Dah, jadi dia. Nah, itu mudahnya di Google Spreadsheet. Ya, ini kita ganti latihan spreadsheet. Close, kita refresh, dan muncul nanti di sini. Nah, muncul ya. Nah, yang terakhir adalah Google Slide. Presentasi kosong. Nah, ini juga nih, tidak jauh berbeda dengan PowerPoint. Nah, enaknya di sini template-nya, temanya bisa kita gunakan dari tema PowerPoint. Kita bisa impor tema dan bisa menggunakan tema yang ada disediakan oleh mereka. Nah, ini dia. Enaknya gini, apa lebih enaknya lagi? Kita bisa download gambar-gambar dari Google, langsung kita impor. Itu lebih enaknya. Cara membagikannya sama kayak Google Docs dan Google Spreadsheet, ya. Nah, ini impor tema. Kalau misalnya kita punya tema yang, ini kan saya punya tema dari PowerPoint nih. Ini dari PowerPoint, bisa kita impor, kita gunakan. Itu tidak jauh berbeda. Nah, ini saya menjelaskan secara generalnya, gitu ya. Ini bisa di save dulu. Oke, nah itu adalah pengenalan dari Drive, Google Drive, Google Docs, Spreadsheet, dan Slide. Ya, nanti di pertemuan minggu depan saya akan mengajarkan tentang latihan pembuatan filenya dan kita bisa sharing file. Ya, untuk hari ini saya hanya menjelaskan pengenalan-pengenalannya saja. Kalian bisa coba-coba nanti di rumah pelan-pelan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan boleh kalian tanyakan, baik itu di kolom komentar di YouTube saya, kalau ini saya upload di YouTube, kemudian bisa kalian chat di grup WhatsApp kita atau di Japri juga boleh. Mungkin itu dulu. Sekali lagi saya mohon maaf tidak bisa live secara langsung ataupun ketemu secara offline. Mudah-mudahan minggu depan sudah kembali secara normal lagi, kita bisa ketemu, baik itu online maupun offline, tapi secara langsung. Saya akhiri pertemuan kita hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. SPBO nanti saya aktifkan sesuai waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya.